Didukung oleh Net target di tahun 2060 tadi juga disampaikan bahwa transisi energi jangan sampai juga melepaskan nilai-nilai keadilan karena disitulah masyarakat butuh pendampingan dari proses transisi hijau. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas kepercayaan dan dukungan yang luar biasa yang diberikan untuk acara kita pada hari ini. Metro TV Green Summit. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, PT PLN Persero, BTN, PT Pamjaya Perseroda, dan juga Arta Graha Peduli. Dukungan ini Bapak Ibu dan juga pemirsa tentu saja merupakan wujud nyata peran dunia usaha dalam mendukung transisi hijau nasional. Kita harapkan kolaborasi dan juga kerja-kerja hijau, kerja-kerja kolektif ini bisa kita teruskan agar kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan juga di mana generasi-generasi mendatang bisa merasakan alam Indonesia dengan potensinya yang luar biasa. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi ketiga dengan tema Green Financing. Memang tidak lepas ya, kalau kita bicara green environment, kita bicara green energy, ini tidak bisa lepas dari pendanaan hijau. Pendanaan yang memang bisa secara inklusif mendanai program-program dengan tujuan melestarikan alam dan juga menurunkan emisi karbon. Kita lihat nanti akan bagaimana dan seperti apa sesi ketiga dengan tema Green Financing. Sesi ini akan tetap berjalan Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menikmati coffee break secara bergantian. Kami mohon coffee break ini bisa dapat dinikmati di meja masing-masing. Jadi sambil menikmati coffee break, bisa juga sambil tetap di dalam ruangan untuk mengikuti diskusi yang akan berjalan di sesi ketiga nanti. Baik, langsung saja kami undang. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin, sesi ketiga nanti kita akan mengikuti sesi panel diskusi Green Financing. Sejak pagi hari tadi kita sudah saksikan bagaimana diskusi berjalan dengan narasumber prominent yang hadir. Di antaranya juga ada keynote speech yang disampaikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Profesor Emil Salim yang menegaskan dan mengingatkan kembali bahwa potensi alam Indonesia adalah potensi yang luar biasa dan alam adalah bagian dari kemaslahatan kehidupan manusia sehingga apa yang diberikan oleh alam saat ini kita lihat ada banjir, kita lihat ada banyak bencana dan penurunan degradasi tanah juga itu adalah bagian dari apa yang dilakukan juga oleh manusia hingga harusnya manusia yang berkomitmen untuk kembali melestarikan alam. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para sponsor yang sejak kemarin juga terus mendukung program Metro TV Green Summit, Accelerating Indonesia's Green Transitions, karena ini acara yang luar biasa. Kita tahu harus ada kerja kolektif bersama untuk kemudian mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari sisi keberlanjutan alam. Transisi energi tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan secara kolektif Bapak Ibu, sehingga apa yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk generasi mendatang. Baik, saya mungkin mau berbincang ya dengan rekan-rekan di sini, banyak rekan-rekan mahasiswa yang hadir juga mengikuti banyak kegiatan tadi. Sudah ada survei juga, Mas, boleh tanya-tanya ya sekalian ya. Dengan siapa? Jadi kenalin, saya Ganis Taji Kurniawan, saya dari mahasiswa Universitas Budi Luhur, program studi hubungan internasional. Ya, saya semester 3.
Dari Universitas Budi Luhur. Oke Mas, tadi mengikuti rangkaian kegiatan hari ini di Metro TV Green Summit 2026. Apa yang sudah didapatkan? Apalagi tadi kita ada diskusi di Green Environment dan juga Green Energy. Apa sih yang bisa dapat poin-poinnya tadi? Jadi untuk yang poin-poin tadi yang saya tertarik itu dari yang Telkomsel. Nah kenapa dia? Karena setiap pembeli SIM card Telkomsel itu pihak Telkomsel menanam satu jenis pohon dan itu secara berterusan kayak gitu. Nah jadi menurut saya Telkomsel dulu nggak hanya dia ini mengambil keuntungan saja, tapi juga peduli sama lingkungan dengan adanya tanaman ini untuk keberlanjutan ke depannya kayak gitu. Oke, jadi dari paparan Telkomsel tadi Masnya juga mendapatkan informasi bahwa sudah banyak kerja-kerja dari perusahaan juga untuk bisa mengembalikan apa yang diambil dari alam, dikembalikan ke alam begitu ya. Dan apalagi yang bisa jadi masukan mungkin juga untuk insight mahasiswa dari hal-hal terkecil. Tadi juga masalah plastik juga sempat disinggung ya Mas? Iya benar. Jadi untuk yang masalah plastik, yang Green Energy yang sesi kedua ya. Sesi kedua tadi saya kebetulan lagi ke toilet sih. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya Mas sudah menjawab. Nah itu dia beberapa masukan dan juga insight dari Mas Aji dari Universitas Budi Luhur. Jadi memang luar biasa sesi diskusi panel kita pada hari ini. Tadi pagi kita saksikan Green Environment dan juga Green Energy. Banyak masukan tentu saja kerja yang terus harus diupayakan untuk masa depan, generasi masa depan demi Indonesia. Menuju Indonesia Net Zero 2060 atau 2060. Itu janji yang harus Indonesia penuhi karena ini adalah komitmen Indonesia untuk dunia dan juga tentu saja untuk bumi pertiwi. Dan rekan-rekan sekalian, oke. Baik, dan rekan-rekan sekalian kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk Metro TV, khususnya untuk Metro TV Green Summit yang diselenggarakan pada hari ini di Hotel Grand Sahid Jaya. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, PT PLN Persero, BTN, PT Pamjaya Persroda, dan juga Arta Graha Peduli. Kami yakin bahwa kerja-kerja kolektif ini diperlukan untuk menuju transisi energi dan juga menuju Indonesia, transisi hijau Indonesia di tahun 2060. Baik, rekan-rekan yang masih ada di luar boleh untuk mengisi ruang di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya. Silahkan yang sudah mengambil coffee or tea bisa menikmati jedanya sejenak di dalam ballroom tetap karena kita akan mengikuti sesi panel ketiga yaitu Green Financing. Sekali lagi bahwa proses transisi hijau Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa adanya pendanaan hijau. Karena disitulah insentif-insentif bisa dilakukan agar kegiatan-kegiatan atau aksi hijau bisa terus digenjot dan kita bisa menurunkan emisi karbon dengan target tahun 2060. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi ketiga yaitu adalah sesi panel diskusi Green Financing. Kami undang sekali lagi untuk para tamu undangan yang masih berada di luar ruangan Puri Agung untuk bisa menempati tempat duduk yang setelah disediakan. Dan kita akan mengikuti sesi panel diskusi yang ketiga bersama dengan moderator kita, Jessica Wulandari dan juga para narasumber. Untuk itu langsung saja kita undang rekan saya, Jessica Wulandari. Baik, terima kasih Gadis Bianca. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian.
Bapak Ibu, pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan transisi hijau berjalan secara adil, terukur, dan berkelanjutan. Di sesi ini kita akan membahas bagaimana peran strategis pembiayaan dalam mendukung ekonomi hijau dan target dari net zero emission. Isu pembiayaan hijau ini sering digaungkan seiring dengan target Indonesia menuju ekonomi yang rendah karbon. Regulasi memang sudah disusun, insentif sudah diberikan, dan juga perbankan sudah memiliki komitmen. Namun yang kini menjadi pertanyaan, apakah green financing benar-benar mengalir ke sektoril atau justru berhenti di tataran wacana dan juga laporan berkelanjutan. Dan pada sesi ketiga hari ini langsung saja kita saksikan tayangan pembukaan, inilah sesi green financing. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dalam Green Summit 2026, Green Financing. Dan untuk membahas bagaimana keberlanjutan terutama dari sisi Green Financing, langsung saja saya mengundang para panelis untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Ibu Indah Iramadini. Silakan Ibu. Silakan Ibu di sebelah sana. Ya. Selamat datang Bu Indah, dan selanjutnya langsung saja kita panggilkan Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Bapak Kurniawan Agung. Kami persilakan untuk maju ke panggung Bapak. Selamat datang Pak Agung. Baik, selanjutnya kita panggilkan Head of Business Banking Asset Quality, Sustainability and Loan Agency dari Bank CIMB Niaga, Bapak Syalmi Dialdestoro Rosalim atau Pak Beng. Kami persilakan untuk maju ke depan Pak. Baik, terima kasih Pak Beng sudah hadir bersama kami, dan selanjutnya Bapak Andre Simangunsong dari Head of Mandiri Institute, kami persilakan Bapak untuk maju ke depan bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga masih menunggu salah satu narasumber kami, Bapak Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama dari BTN. Namun sembari menunggu, kita langsung saja membuka diskusi terkait dengan green financing pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, soal dukungan finansial ini sebagai pelaku bisnis dan juga investor, sebetulnya apa yang dibutuhkan? Jadi kita akan melihat dulu ada slide, di sini Anda bisa men-scan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya insentif apa yang paling Anda harapkan untuk mempercepat investasi di proyek-proyek hijau? Teman-teman akan memperlihatkan dari slide-nya, QR-nya yang nanti bisa di-scan. Dan ini nanti akan kita bahas di akhir sesi pada hari ini. Baik, jadi untuk
pada sore hari ini yang akan kita bahas di akhir nanti, ini terkait insentif apa yang paling diharapkan untuk mempercepat investasi di proyek-proyek hijau. Ada beberapa opsi, ada subsidi langsung untuk teknologi yang ramah lingkungan, keringanan pajak, suku bunga pinjaman bank yang lebih rendah, kemudahan akses ke pasar karbon, dan juga penyederhanaan perizinan proyek hijau. Namun pembahasan ini nanti kita akan lihat lagi di akhir sesi selama berjalannya sesi ketiga ini terkait dengan green financing. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan yang ketiga pada sore hari ini, Bapak Ibu hadirin. Di sesi pertama dan kedua Green Economy Summit ini sudah membahas terkait dengan green environment dan juga green energy. Saya pertama ke regulator terlebih dahulu. Di sini sudah ada OJK dan juga dari sisi Bank Indonesia. Kita lihat dari Otoritas Jasa Keuangan, Bu Indah. Sebetulnya hingga saat ini untuk roadmap dari green financing untuk mendukung keberlanjutan seperti apa sih, Bu? Oke, baik Mbak Jessica ya. Mungkin dari OJK memang kita pertama kali gitu ya. Pertama kali kita menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1 ya di tahun 2015 ya, mungkin udah 10 tahun yang lalu ya, sampai dengan 2019. Jadi untuk yang tahap 1 itu memang lebih ke arah apa ya, awareness ya, karena kan baru ya dan pengenalan gitu ya kepada industri gitu ya. Kemudian juga disusul kita juga telah menerapkan adanya POJK 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Itu bagi seluruh lembaga jasa keuangan, bagi emiten dan juga perusahaan publik. Kemudian juga ada disusul lagi mengenai POJK 60 ya. Ini terkait dengan green bond ya, itu ya, create green bond juga untuk asuransi maupun nanti untuk industri keuangan non bank ya, seperti jadi selain asuransi dan dana pensiun. Nah ini jadi ke depan akan difokuskan pada roadmap pada masing-masing sektoral. Terus juga untuk kita saat ini juga sedang akan melakukan revisi ya dari POJK 51 2017 karena ini adalah kita akan mengadopsi dari PSPK 1 dan 2 mengenai pengungkapan dan sebelum ya nanti POJK yang baru gitu ya nanti diberlakukan, rencananya sih masih tahun depan ya gitu ya. Itu kita juga sudah ada target antara ya. Seperti di perbankan mungkin Pak Beng gitu ya atau Bapak dan Ibu lainnya di perbankan sudah mengetahui ada CRMS ya, Climate Risk Stress Testing dan Scenario Analysis. Itu juga sudah kita minta bank itu bagaimana sih apabila mengikut sertakan resiko iklim gitu ya dalam kegiatan resiko-resiko yang ada ya di perbankan tersebut. Kemudian juga kalau dari sektor pasar modal juga berbagai ketentuan juga sudah diterbitkan. Tadi saya sudah sebutkan bursa karbon, kemudian juga sudah ada EBUS ya, efek bersifat utang dan sukuk yang berlandaskan keberlanjutan. Kemudian juga kita sudah ada juga mungkin sudah kenal juga ada taksonomi keuangan berkelanjutan gitu ya, versi 1, versi 2 dan nanti di awal Februari akan terbit versi ketiga. Jadi nanti kalau sudah versi ketiga itu adalah sudah selesai taksonominya sesuai dengan 5 sektor pada NDC. Demikian mungkin Mbak Jessica yang bisa saya paparkan. Baik, itu adalah roadmap dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya saya mau bertanya, kalau dari OJK saya bertanya kepada Bank Indonesia selanjutnya, ke Pak Agung. Pak, kalau kita lihat memang Bank Indonesia selalu fokus pada stabilitas nilai tukar dan juga inflasi. Tapi kami juga ingin tahu Pak, seberapa besar green economy ini menjadi prioritas bagi Bank Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Pertama juga tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Jessica adalah kenapa BI concern dengan keuangan berkelanjutan ini ya. Yang pertama memang karena negara kita ini negara maritim, di mana berdasarkan hasil penelitian berbagai institusi termasuk juga Bappenas, negara maritim itu memiliki resiko terhadap perubahan iklim yang lebih tinggi.
Dan itu kaitannya juga ada risiko fisik dan risiko transisi. Dari sisi risiko fisik, tentunya seperti yang kemarin menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat, juga yang beberapa hari lalu di beberapa daerah di Jawa Tengah, juga di Jawa Barat dan beberapa daerah lain. Tentunya bencana alam ini menyebabkan adanya dampak kepada sektor pertanian, mengganggu pertanian, mengganggu perikanan, juga menaikkan biaya distribusi, dan tentunya ujungnya adalah peningkatan harga, kenaikan inflasi, dan itu merupakan mandat dari Bank Indonesia untuk menjaga itu. Yang kedua adalah risiko dari sisi transisinya itu sendiri. Apabila itu terjadi, misalnya langsung kita stop secara rigid gitu ya, tentunya akan ada stranded asset. Juga ada menjadikan pricing lebih tinggi, juga risk appetite-nya yang jadi nggak ada membiayai. Kita negaranya masih negara katakanlah yang sebagian sumber pembangunannya dari sektor sumber daya alam. Jadi harus balance. Nah, untuk terkait hal itu kami telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah terkait hijau ini adalah insentif. Jadi mungkin tadi pertanyaannya kepada teman-teman yang ada di sini, kira-kira insentif apa yang diberikan? Nah, Bank Indonesia mengeluarkan insentif berupa kebijakan likuiditas makroprudensial. Salah satunya adalah kepada mendorong sektor-sektor prioritas. Salah satunya itu besarnya bisa sampai 5,5% dari dana pihak ketiga. Dan tentunya tergantung sektornya apa gitu ya. Nah, untuk sektor terkait dengan UMKM, green segala macam itu bisa sampai dengan maksimal 1%. Jadi mendapat diskon nih. Jadi mestinya dengan penempatan dana yang lebih rendah tadi, kewajibannya menjadikan perbankan ini memiliki ruang untuk memberikan likuiditas yang lebih baik dan memberikan pricing yang lebih rendah. Oleh karena itu kami juga menetapkan untuk semacam kebijakan KPR hijau, kemudian kredit kepemilikan bermotor yang terkait dengan listrik, ini juga memberikan keringanan, down payment-nya bisa sampai 0%. Tadi karena dengan beberapa kombinasi tadi ya, dan juga untuk mendorong rasio pembiayaan inklusif, jadi untuk UMKM nih kredit bank-bank juga kita dorong untuk melakukan pembiayaan UMKM, dan pemenuhannya itu kan nggak semua bank itu jago ke arah situ. Nah, beberapa yang mungkin terbatas kemampuannya, jumlah jaringannya juga terbatas, ini mereka bisa memenuhi selain pembiayaan langsung juga dengan melakukan pembelian surat berharga hijau. Jadi tadi juga sekaligus mengembangkan pasar keuangan hijau juga ke arah sana. Jadi untuk dari sisi kebijakan itu. Dan kemudian dari sisi sektorialnya kami juga mengeluarkan pedoman UMKM hijau. Jadi kepada UMKM supaya tadi bisa mendorong ke hijau, karena masalahnya adalah bukan kewajiban bagi UMKM hijau, tapi kalau mereka nggak hijau, buyer-buyer di luar itu udah nggak mau beli lagi, Mbak. Jadi mereka mensyarat itu. Dan untuk mempermudah untuk pelaporan hijau yang nanti mungkin akan diatur bersama ya, untuk perbankan mungkin diatur oleh OJK, dan untuk yang terkait dengan payment system dan beberapa sektor terkait BUFA itu oleh Bank Indonesia, kewajibannya nanti untuk mendorong itu kami juga sejak 2024 mengeluarkan kalkulator hijau. Jadi ini bisa digunakan secara gratis oleh korporasi, oleh pengusaha kecil, keluarga menengah, itu untuk tadi menghitung emisinya, baik untuk skop 1, skop 2, dan tahun ini akan kita kembangkan sampai dengan skop 3. Oke, baik Pak Agung. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja karena narasumber kita Bapak Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama dari BTN sudah hadir bersama kami. Kami persilakan Bapak untuk maju ke depan, bergabung bersama kami Pak. Ya, silakan Bapak. Selamat datang Pak Nixon. Tadi kita sudah mendengar Pak bagaimana terkait dengan green financing dari OJK dan juga dari Bank Indonesia, apa yang sudah menjadi roadmap baik dari jangka menengah dan juga jangka panjang, serta untuk pengembangannya ke depannya seperti apa. Dan selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak Beng Pak, karena kita ketahui bersama untuk CIMB Niaga ini fokus pada korporasi, pembiayaan transisi, dan juga instrumen pasar. Hingga saat ini Pak, perkembangan dari green financing, pembiayaan, seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Jessica. Dari Bank CIMB Niaga sendiri, kita sangat-sangat mendukung dan menanggapinya secara positif sekali ya, diskusi seperti ini. Kami sendiri secara institusi mungkin sudah hampir 10 tahun
diimplementasikan sustainable finance. Tadi kalau kita ngelihat dari implementasinya dari sekitar 5 tahun yang lalu, komitmen itu ditranslasikan juga sebagai white paper. White paper itu dikeluarkan oleh CIMB Group kepada publik. Ini adalah komitmen CIMB dan di dalamnya CIMB Niaga di Indonesia untuk sektor-sektor yang sangat menghasilkan karbon emisi, di mana kita harus beritikat dan berkomitmen untuk menguranginya 5 tahun ke depan ya sampai 2050 ke net zero. Jadi itu komitmen itu ditranslasikan kembali kepada internal kita secara struktur organisasi di mana sustainable financing ini dibawahi oleh 2 direktorat. Jadi di corporate affair dan legal itu ada struktur ESG yang di-embed supaya prosesnya pun kita berkomitmen. Jadi kalau zaman dulu kita ngelihat kredit committee hanya memutuskan kredit satu aja. Sejak 5 tahun yang lalu kita sebelum kalau itu berhubungan dengan pemberian kredit di koperasi, consumer banking, kalau ada kredit program di consumer banking, mereka harus melewati yang namanya sustainability committee. Nah, sustainability committee itu sendiri yang akan memutuskan apakah ini layak dibiayai oleh bank atau tidak. Ya, nah kembali lagi lebih dalam lagi kami berkomitmen juga memberikan program-program. Tadi saya suka dengan sesi sebelumnya. Salah satu pilihan di situ adalah Pak tadi yang lagi di survei ya, insentif bunga. Kita sebagai perbankan institusi memberikan juga insentif kepada nasabah kita lewat program khususnya kayak sustainability link loan dan green financing. Ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi, tapi secara singkat saja, nasabah itu diberi kesempatan untuk komit dengan KPI yang berhubungan dengan sustainability finance, supaya kalau mereka mencapainya dari awal, mereka bisa tahan sampai akhir tahun, mereka mendapat bunga yang lebih rendah. Dan kalau itu pencapaian yang belum dicapai sekarang tapi merupakan target, mereka akan mendapatkan cashback pada akhir dari 1 tahun itu. Nah program ini sudah mulai dicanangkan dan diberikan. Karena kita secara internal juga di bank, budget anggaran kita itu nggak cuma bank untuk mendapatkan pendapatan tiap tahunnya, tapi kita juga sudah berkomitmen untuk setiap tahunnya itu ada target berapa triliun itu harus dibook, istilahnya harus hijau portfolionya. Karena kita target 5 tahun ke depan 50% dari portfolio CIMB Niaga harus hijau, harus berkesinambungan, berkelanjutan. Ya sampai sekarang puji syukur juga angka itu sudah mencapai 24%. Jadi 24% dari total aset CIMB Niaga sekarang ini kita boleh klasifikasikan sebagai hijau dan sudah berkesinambungan. Ya, jadi singkatnya saja program untuk green financing ini sudah sampai dari korporasi sampai consumer banking. Kita ada Kartini Loan untuk pencapaian diversifikasi pemakai dari pinjaman itu. Kita juga ada program seperti One House dan One Tree. Penanaman pohon di NTT kita dukung dengan setiap KPR yang disetujui oleh Bank CIMB Niaga juga. Jadi kedepannya memang kita sangat-sangat welcome. Apalagi di sini ada stakeholders yang sangat berkepentingan juga ya dari OJK dan Bank Indonesia, di mana kita sangat welcome karena kita perlu standarisasi dari guideline-nya nih Bu. Ya kita bicara nanti ada green taxonomy-nya dari OJK yang terus diperbarui. Itu kita sangat-sangat welcome karena kita memang sudah ada di sana dan kita sudah berkomitmen untuk menghijaukan portfolio kita sendiri secara perbankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Beng. Selanjutnya kita ke Pak Nixon. Pak, kita ketahui kalau BTN ini kuat di perumahan dan juga KPR Pak. Sampai saat ini bagaimana porsi pembiayaan untuk green housing dan juga target ke depannya Pak? Makasih Mbak. Kalau portofolio, ini ngomongin portofolio dulu ya. Yang pasti nomor 1 kita memiliki rating Mbak. Jadi kita ngikutin rating MSCI. Ya, MSCI kita rating bank pertama milik pemerintah yang AA. Yang pertama, terakhir bank sebelah juga ngikutin AA gitu ya. Nah memang BTN udah clear ya, nggak membiayai yang membuat awan menjadi abu-abu atau menjadi kotor. Jadi kita sama sekali nggak punya, bukan sama sekali ya, kita nggak punya sama sekali di batu bara. Ya, saya mesti declare tuh ya. Kita tidak punya sama sekali di sawit. Ibu ya, jadi clear kita nggak punya sama sekali di HTI. Jadi kita sama sekali tidak masuk ke sektor yang memang
ekstraksi dari bumi gitu ya. Jadi BTN itu dari sisi lingkungan hidup memang kita kasih limit hanya 0,5% dari total kredit BTN. Tapi itu pun nggak terpakai, nggak banyak terpakai. Jadi di risk management kami udah kita set up on the max 0,5% dari total portofolio ke sektor-sektor yang saya sebutin tadi. Jadi kita pasti aman. Nah, BTN 90% portofolionya adalah perumahan dan konstruksi perumahan. Saya merasa lebih pede lagi ketika ngomong begini. Dari 90% portofolio kita itu majority untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kita paling besar ngeran program pemerintah di perumahan rakyat kecil. Sehingga unsur S-nya BTN itu gede. Jadi ESG itu S-nya kita skornya gede banget. Karena memang kita membiayai orang-orang miskin di Indonesia untuk bisa memiliki rumah. Dan jumlah mereka hari ini udah hampir 6 juta keluarga. Itu ya Bu ya. Nah itu yang kedua, jadi kita nggak main di sektor yang abu-abu, kita di sektor yang perumahan. Nah yang 10% dari di luar perumahan tadi pun pada umumnya masih korelasi sama perumahan. Misalnya gini Bu, kita membiayai korporasi besar untuk bangun distribusi air. Karena nggak ada perumahan yang nggak ada air, jadi PDAM gede gitu ya, pengelolaan air. Kemudian memang kita juga ikut dalam jumlah terbatas sindikasi PLN, tapi kita lebih ikut di distribusinya daripada di power plant-nya. Jadi bisa dibilang memang sektor-sektor kami pada umumnya even di corporate pun tidak masuk ke mining, oil and gas dan sebagainya. Kira-kira itu Bu. Jadi di bawah 0,5% dari total portofolio, rating kami AA dan kita memang satu-satunya bank di Indonesia yang disebut bank fokus. Karena portofolionya 90% ada di sektor perumahan dan konstruksi perumahan. Baik, terima kasih Pak Nixon. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Andre. Pak, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi regulasi, kebijakan, dan juga bagaimana implementasi dari sisi perbankan. Kalau dari Mandiri Institute sendiri, apakah ada catatan tersendiri terkait dengan green financing hingga awal tahun 2026 ini? Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Jessica ya. Ini senang sekali bisa hadir di sini ya. Ini isu mengenai green financing sebenarnya isu yang cukup hangat dari 5 tahun terakhir ya, terutama setelah kita mengalami COVID gitu. COVID ini isu sosial, isu green, ini menjadi hangat gitu. Sayangnya memang kalau kita bicara tahun lalu, isu ini agak sedikit tenggelam, deep dive ya, karena memang isu utamanya itu perang dagang ya. Tapi bukan berarti ini dilupakan gitu. Nah sekarang adalah untuk Indonesia sendiri ya, ini kalau kami lihat ya kita bersyukur sekali baik dari OJK dan BI ini sangat responsif ya dari sisi kebijakan gitu. Sudah ada green taxonomy, ada tadi ya makroprudensial juga sudah detail dengan direction untuk green ya dari Bank Indonesia. Jadi ini sudah cukup baik gitu. Cuman ke depan pada intinya adalah kalau kita melihat secara holistik ya, green financing ini kan sampai dengan saat ini masih sifatnya kalau kita bicara green financing kita nggak bisa lepas dari penerapan carbon emission. Ya, ini kita otomatis kita bicara untuk kondisi saat ini existing Indonesia ini masih sebatas voluntary ya. Ya bagi yang mau mengurangi karbon itu mendapatkan misalkan acknowledgement. Ya, baru sebatas itu, gitu. Kecuali memang di sektor ini ya pembangkit listrik power plant (EPP) itu mungkin sudah compulsory. Jadi isu mengenai green financing itu nggak lepas dari apa yang terjadi dengan isu sektoralnya, gitu. Sekarang adalah kita sekarang harus menyiapkan langkah bagaimana ya policy dari pemerintah, policy dari regulators itu bisa regimenya berubah, gitu. Dari sifatnya voluntary ke depan akan menjadi compulsory. Ya, ini akan menjadi hal yang wajib. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi mungkin ada sedikit punishment ya mungkin nggak keras-keras banget ya. Tapi kalau bisa memenuhi itu dikasih insentif yang
benar-benar mengencourage private sector itu melakukan yang lebih gitu. Jadi paling tidak seperti itu gitu. Makanya kalau kita bicara, kan patronnya kalau kita bicara green financing, carbon emission reduction, ya itu selalu Eropa. Kita lihat Eropa, kita mau bicara sektor apapun itu sudah ada thresholdnya. Bahkan untuk perdagangan internasionalnya itu mereka sudah tahun depan itu effectively CBAM itu carbon border emission itu sudah efektif berlaku. Jadi setiap barang masuk yang ke Eropa itu akan dihitung. Ini kontribusi karbonnya seperti apa? Apakah memang ada faktor deforestasi juga di sini, ada EUDR gitu. Jadi di sini memang ada berbagai macam kompleksitas, tapi itu sifatnya adalah compulsory. Nah, untuk saat ini mungkin kita belum sampai sana, ya, belum sampai tahapan sana. Tapi paling tidak kita dari sisi policy, dari sisi private sectors-nya, maupun dari sisi banking-nya terutama, kita sudah pelan-pelan menyiapkan, gitu. Makanya ya Bank Mandiri kan kita sendiri kita aim-nya adalah untuk menjadi champion gitu. Tadi Pak Nixon juga sudah bilang ya, BTN MSCI-nya AA, Bank Mandiri juga ya Pak gitu. Bank Mandiri memang Bank BTN duluan sepertinya. Ya, jadi kita juga ratingnya AA, kita aim-nya untuk jadi sustainable champion. Kita sudah mempunyai sustainable financing framework ya dan transition framework yang harapannya adalah itu bisa diikuti oleh bank-bank lain nantinya gitu. Tentu saja kenapa kita melakukan kayak gitu? Karena kita sifatnya antisipatif gitu. Tren di regional ya seperti CIMB Niaga Pak Ben itu mungkin salah satu yang kita lihat dari sisi regional, ini satu yang Bank Niaga adalah yang praktisnya bagus. Otomatis kita melihat ke sana juga ya, termasuk bank-bank lainnya di regional ataupun dari sisi global. Jadi praktis dari sisi banking itu yang memang kita perlu enhance terus-menerus, sekaligus yang kita harapkan adalah nanti dari sisi regulators juga bisa mempersiapkan regulators yang lebih antisipatif. Kurang lebih begitu Mbak Jessica. Dari Pak Andre ini langsung menyentil dari sisi regulasi dan juga dari praktis dari perbankan sendiri. Langsung saja Bu Indah. Baik, terima kasih Mbak Jessica ya. Jadi ini kalau tadi Pak Andre compulsory ya Pak ya. Baik, memang begini ya. Ketika kita menerbitkan aturan POJK 51 2017 gitu ya. Memang benar sih kalau dibacakan mengenai konsekuensi atau sanksinya memang ya oke ya masih mild lah ya gitu ya, seperti itu ya. Karena memang tujuannya yang penting awareness dulu gitu ya, dan juga pembentukan kerangka regulasinya dulu. Jadi seperti itu, kemudian disusul dengan penerbitan berbagai ketentuannya POJK ya. Nah ini mengenai compulsory gitu ya. Kita akan mungkin saya bisa informasikan bahwa kita ingin melihat dulu sampai sejauh mana tingkat ya kedewasaan gitu, sustainability awareness ya dari sustainable maturity ya, sustainable maturity dari bank-bank yang ada di Indonesia gitu ya. Kebetulan kan perbankan itu sektor keuangan yang terbesar gitu ya, kreditnya juga yang terbesar untuk memberikan green financing gitu ya. Jadi sebelum kita melangkah ke arah yang compulsory gitu ya, kita ingin sampai sejauh mana maturity-nya sebagai tolak ukur bagi pengawasan gitu ya. Kami di OJK ini nanti bagaimana untuk mengawasinya. Jadi waktu ini tahun 2005 yang lalu kami tuh meminta bank umum sih terutamanya ya, karena kalau BPR ini kan masih baru ya, baru saja diwajibkan untuk menerapkan rencana aksi keberlanjutan, terus kemudian laporan keuangan berkelanjutan, baru kalau BPR jadi, dan juga size-nya in terms of size juga kecil. Nah untuk bank umum kita tuh sudah ada self assessment gitu ya, namanya Banking Sustainable Maturity. Kalau kita lihat memang levelnya gitu ya masih moderate gitu ya. Moderate-nya juga bervariasi nih kalau kita lihat dari size banknya ya. Size banknya kan kita ada KBMI ya, KBMI 1, 2, 3 dan kemudian jenis kepemilikannya gitu. Kita lihat bahwa memang skornya moderate gitu ya, yaitu 51,89%. Ini memang ternyata belum semua bank menyampaikan hasil asesmennya kepada kami gitu ya. Tapi sekitarnya 70% lah dari populasi bank umum dari 105 itu sudah menyampaikan kepada kami itu skornya itu secara total
kami itu mengukur dari faktor ESG ya, jadi lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu ya. Ini ada 51,89%. Kalau kita lihat lagi breakdownnya lagi, memang untuk pilar lingkungan ini yang skornya paling rendah. Nah di sini ya, skornya paling rendah, jadi memang masih harus didorong gitu. Tadi setuju, dekarbonisasi ya seperti itu ya. Itu dekarbonisasi. Memang ini perlu didorong dan OJK juga saat ini akan memulai nih program dekarbonisasi. Dari bank sendiri nanti lagi on proses sih sebenarnya ini ya di kami nih ya. Bagaimana nanti mendorong bank gitu juga ikut serta dalam proses dekarbonisasi ini untuk memberikan pembiayaannya gitu ya. Tapi belum compulsory sih tentunya ya karena ini kan baru ya. Nanti kita akan fokus ke sektor volu ya gitu ya, avolu gitu ya. Nah, pilar lingkungan memang masih rendah. Terus kemudian pilar sosial. Tadi Pak Nixon mengatakan pilar sosial kalau BTN itu tinggi ya Pak ya. Memang kalau kita lihat dari distribusi normal gitu ya. Memang ada bank yang memang sudah bagus gitu ya, tapi memang yang lainnya itu lebih cenderung merata kalau sosial. Ini kelihatannya dari hasil asesmen kami memang secara internal gitu ya, untuk sektor aspek sosial itu memang sudah menyadari sih untuk kegiatan internalnya, tapi untuk ke eksternalnya itu dampak kepada debitur itu memang masih perlu diperbaiki. Kemudian untuk pilar tata kelolanya ini memang cenderung lebih baik ya, lebih baik karena mungkin kalau untuk tata kelola bank-bank itu sudah terbiasa gitu ya dari segi tata kelola. Nah, tapi ini yang masih didorong itu adalah lingkungan. Jadi dari situ setelah kita memetakan gitu ya, di posisi di mana masing-masing bank ini nanti baru kemudian pengawasan ya. Dari sisi pengawasan mungkin nanti dari supervisory approach-nya gitu ya untuk lebih didorong di situ. Jadi belum compulsory secara wajib, kemudian kalau wajibnya itu ada sesuai POJK 51 itu nanti ada rencana aksi berkelanjutan, ada keuangan berkelanjutan yang sudah kita revisi, ada disclosure sesuai dengan PSPK 1 dan 2, kemudian juga tadi emisi karbon ya Pak Agung juga sudah menyinggung juga nanti juga akan ada pelaporan yaitu skop 1 dan 3, jadi itu yang kita dorong, jadi penguatan implementasinya. Nah nanti kalau sudah siap ya mungkin ya nanti kita melangkah ke arah compulsory seperti itu. Iya, silakan Ya. Pak Andre. Sedikit klarifikasi, maksudnya di sini ya yang saya maksud compulsory ini adalah maksudnya gini, kita bicara dari sisi perbankan, kita kan green financing otomatis kita dari sisi supply-nya, penyedia dana gitu. Nah, tapi dari sisi demand-nya ini memang kalau bagaimana kita meningkatkan dari sisi demand-nya, awareness-nya, kebutuhannya otomatis perlu di sini peran pemerintah gitu. Jadi terutama dari Kementerian Teknis gitu. Saat ini kan kalau kita bicara carbon reduction yang compulsory kan masih di sektor power plant gitu, yang tenaga uap ya. Dalam arti mereka sudah ada thresholdnya nih carbon emission-nya. Tapi kalau kita bicara sektor lainnya ini belum ada gitu. Nah sekarang bagaimana pemerintah atau nanti stakeholder yang lain bisa mengencourage gitu, paling tidak mempersiapkan. In case kita menerapkan threshold, apakah kita sudah siap apa belum gitu. Tapi yang sudah, kalau saya yakin dan saya juga yakin ya dari regulator terutama OJK itu kita semua sudah siap dari sektor keuangan, stakeholdersnya ya. Saya rasa mungkin kita sudah ready gitu. Cuman di sini adalah apakah dari sektor teknis lainnya yang sektor real ya kita bicara misalkan perkebunan ya, manufaktur ya, apakah ini perlu dilakukan assessment. Itu yang sebelum memang kita menerapkan compulsory policy tersebut gitu. Baik, itu dari sisi regulasi dan juga regulator. Nanti ke depannya seperti apa, tentunya komitmen dari teknis dari pemerintah sendiri ini juga diperlukan. Tadi Ibu Indah juga membahas terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan di perbankan. Saya mau bertanya kepada Pak Nixon. Pak Nixon, karena BTN ini menjalankan skema pembayaran angsuran melalui pengelolaan sampah Pak. Ini menarik sekali. Bisa dijelaskan ini gimana skemanya Pak? Jadi Mbak, kita tuh pengen berkelanjutan itu nggak cuma roadmap itu satu ya. Jadi menurut saya yang paling benar adalah apabila konsep ESG itu nyatu dalam bisnis proses. Satu, polusi portofolio tadi saya udah sebutin. Kita clear, nggak ada yang membuat langit jadi warna abu-abu sektornya. Itu mesti berani gitu ya. Dan ini nggak usah menunggu pemerintah menurut saya. Kita mesti berani lakukan itu. Kedua, yang kita lakukan adalah memasukkan
policy-policy tadi dalam bisnis proses. Ya. Karena kalau itu enggak, jadi basa-basi. Misalnya gini, ayo nanam pohon, itu kan basa-basi. Habis itu siapa sih ngeliatin pohonnya itu sampai dia mati, kan nggak ada. Ayo bedah rumah, itu cuma sekali doang. Habis itu kita nggak tahu tuh rumah sehat atau enggak dan lain sebagainya. Itu menurut saya basa-basi. Jadi kita memasukkan dalam bisnis proses. Contoh, kita punya konsep namanya rumah rendah emisi. Jadi kalau developer menjalankan rumah rendah emisi ini, maka bunga kreditnya kita turunin. Jadi itu langsung masuk ke bisnis proses dan itu real gitu ya. Supaya ini nggak cuma berhenti jadi roadmap, supaya ini tereksekusi di lapangan. Nah, kami sudah menargetkan sampai 2029 ada 150.000 rumah rendah emisi yang akan kita produksi. Nah, hari ini kita udah puluhan ribu. Ya, ada di Bekasi, di Babelan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Nanti kalau mau lihat contoh rumahnya nanti saya antar. Nah, rumah rendah emisi ini adalah rumah yang menggunakan materialnya dari recycle plastik. Contoh bata, batako, genteng, paving. Itu 40% udah bisa dari sampah plastik yang paling kotor, yang nggak bisa diapa-apain. Contoh saset mie instan, saset kopi instan dan sebagainya, itu mereka giling, ini ada gambarnya sebenarnya, cuma mungkin nggak sempat ditayangkan ya. Lalu itu digiling, campur semen, campur pasir, jadi bata, batako, genteng, dan dia lebih kuat, karena dia merekat tuh plastiknya. Itu 40% sudah kita ukur. Kedua, bukaannya, jadi kita implement sampai ke lebar jendela, itu harus 2/3 dari dinding. Ya, kita yang menentuin speknya gitu. Jadi emang kita jangan nunggu pemerintah nih ngatur. Kita harus bisa meregulate sendiri menurut saya. Yang ketiga, bukaan pintu, itu juga kita atur. Supaya dia masuk kategori rumah rendah emisi. Kenapa jendela dan pintu itu penting? Supaya nggak terus-menerus menggunakan lampu. Itu satu. Yang kedua, tinggi roof, tinggi atap, itu kita atur minimal tingginya. Supaya nggak terus-menerus menggunakan kipas atau AC. Jadi rumah-rumah inilah yang kita akan dorong produksinya. Dan developer kita sekarang udah mulai perlahan-lahan terdidik untuk memahami itu. Yang ketiga yang kita mulai masukkan adalah lampu-lampu di kompleknya itu diupayakan pakai solar cell. Memang investasi yang agak mahalnya di situ aja. Tapi itu juga nggak mahal-mahal amat karena bukan lampu rumah tapi lampu komplek. Dan ini udah mulai terjadi di banyak perumahan di BTN. Dan harganya juga kompetitif juga, nggak mahal gitu dengan menggunakan bahan-bahan tadi. Ya, kemudian juga kita punya bata kerjasama sama Semen Padang, namanya bata yang kayak Lego. Jadi interlock bricks namanya. Jadi bahannya itu diproduksi dari sampah semen, ya, itu dijadiin bata, malah lebih unsur semennya masih ada jadinya, dan itu nggak perlu lagi diaci-aci, langsung bisa dicat gitu ya. Kemudian dia dibakar dengan listrik yang tidak menggunakan batu bara. Jadi kita kerjasama sama Semen Padang memproduksi interlock bricks dan kita minta developer kita mulai menggunakan itu. Itu rumah rendah emisi. Nah yang kedua yang Mbak bilang tadi, ini yang lagi seru, kita lagi implement di beberapa perumahan, kerjasama, yang tadi juga sama anak-anak muda ya Mbak, yang namanya Rebrix, yang ngolah-ngolah sampah jadi material bangunan nih. Kemudian kita juga kerjasama, ada namanya, contohnya ini Rekosistem, ini anak-anak muda juga. Emang kita mesti jeli nyari nih sebenarnya. Rekosistem ini dia nampung sampah. Nah akhirnya kita bikinin model gini, perumahan salah satu sampah terbesar di negeri ini yang produksi adalah rumah tangga selain pabrik. Ya. Dan kita kumpulkan ibu-ibu itu dalam satu perumahan, kita bikin modelnya, kemudian akan diambil seminggu sekali oleh Rekosistem, ada mobil yang ngangkut truk sampahnya. Setiap sampah yang diproduksi rumah tangga dikumpulin lalu dikiloin. Dari mulai sampah plastik, kertas, kayu, besi, sampai minyak jelantah. Itu semua ada harganya, lalu dikasih poin oleh si Rebrix. Oleh BTN, 1 poin itu sama dengan Rp1. Nanti Rebrix
akan memasukkan uangnya ke BTN, lalu 1 bulan Bu, kita udah lihat di perumahan ini, nanti datanya boleh dilihat, itu rata-rata ibu rumah tangga udah bisa mengurangi 10% angsuran bulanannya. Jadi kalau angsuran rumah subsidi itu 1,2 juta, kurang lebih dari sampah rumah tangganya itu udah 100 sampai 120 ribu. Jadi bayar angsuranmu atau kurangi angsuranmu dengan sampahmu. Nah ini adalah waste management yang baik. Jadi menurut saya kita jangan mengandalkan Pemda untuk membuka bak sampah yang besar atau menyiapkan truk sampah yang besar. Ini adalah evolusi pemikiran di mana kita mendorong monetisasi sampah. Karena sampah adalah salah satu hal yang membuat emisi karbon itu besar. Nah dengan cara seperti ini kita bisa mengurangi emisi karbon di bumi ini. Itu Mbak yang kita jadiin, kalau mau lihat nanti proyek rumahnya kita ada di Bekasi, rumah rendah emisinya pun nanti kita cariin yang dekat dengan situ perumahannya sama-sama di Bekasi. Nanti kita lihat bagaimana mekanisme pembayarannya, mekanisme nyetor sampahnya. Di sisi lain kita lihat nanti contoh batanya, contoh papingnya, contoh gentengnya dan udah jadi rumah seperti apa. Mungkin itu ya Mbak ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Nixon. Tadi Bapak kalau dari BTN ada rumah rendah emisi, ekosistem dan ini berujung pada waste management. Saya mau bertanya kepada Pak Beng, kalau dari CIMB Niaga sendiri Pak, bagaimana faktor ESG ini bisa mempengaruhi keputusan kredit dan juga penentuan bunga? Untuk penentuan kredit tadi saya sempat mengindikasikan ya, sejak 5 tahun ini kita udah ada komite, sebelum kredit committee itu sudah ada sustainability committee. Mereka yang akan menghitung kelayakan suatu kredit proposal seperti yang berhubungan dengan coal mining misalnya sebagai contoh ya, karena kita nggak seperti tadi yang Pak Nixon ya di BTN, kalau kita kan masih bank konvensional yang banyak multi industri, kita sudah putuskan nih untuk thermal coal kita udah nggak kasih new financing. Tapi kalau dia ada ekspansi itu masih diperbolehkan tapi hanya dengan jumlah dan transparansi yang terukur ya, itu sebagai contoh. Karena kita nggak bisa memungkiri di keluarga CIMB Group di regional, di Indonesia ini unik. Kita masih ada portfolio palm oil, plantation paling besar, mining cuma ada di Indonesia. Dan kita banyak sekali, bayangkan cabang-cabang kita di Kalimantan kalau mining itu di stop. Ya toh. Nah, jadi kita secara struktur proses kredit committee itu juga ada dijagain oleh sustainability committee. Dari insentif perbankan juga kita juga istilahnya kita taruh komitmen kita nih. Jadi kita memang alokasikan dari manajemen untuk memberi program sustainable link loan dan green financing. Green financing ini untuk sektor-sektor yang emang udah hijau dan mereka komit, itu kita akan kasih insentif. Dulu sampai waktu di COVID, waktu pertama kali buka program ini, itu sampai 50 basis point lebih murah cost of fund-nya dan interest rate-nya kepada nasabah. Dan mereka sangat-sangat antusias juga untuk menjajaki dan mereka berkomitmen karena harus dijaga dengan KPI-nya. Kalau sustainability link loan ini untuk menjembatani mereka yang di industri yang nggak hijau tapi punya niat baik mau mengkomitmenkan untuk a cooling earth ya. Ini cooling earth menarik, kita juga ada program namanya The Cooler Earth, itu annually kita adakan untuk menjembatani knowledge gap industri dan praktisi. Yang terakhir tentang sistem kelanjutan. Kita undang semua stakeholders untuk kita kasih yang namanya inovasi produk yang kita jalankan. Contohnya, tadi kita sempat ngomong pasar modal ya, saya nggak ngomong pasar modal banyak ya tadi ya. Contohnya aja, mungkin 10 tahun yang lalu kita dengar sukuk. Sukuk itu untuk investor yang akan membeli obligasi di Timur Tengah. Karena mereka negara-negara muslim, mereka harus istilahnya halal obligasinya. Ya kan? Nah, sejak 5 tahun yang lalu kita udah mulai cetuskan idenya. Nggak cuma sukuk, tapi sukuk yang green. Ya, jadi nggak cuma investornya yang di Timur Tengah, tapi dari semua itu kita mengerucut lebih lagi. Cutting edge istilahnya. Sukuk yang hijau. Sudah ada produknya di capital market, kita dukung itu. Dan itu akan memberikan obligasi yang lebih rendah lagi bunganya kepada nasabah. Ya, kembali lagi tadi kepada insentif. Ya, jadi kita
harus adakan juga insentif ujung-ujungnya, karena kita suka bercanda di perbankan itu ujung-ujungnya duitnya, ya show me the money istilahnya. Jadi kita memang komitmen di situ. Contoh yang paling jelas mungkin semen, salah satu perusahaan semen nasional di Indonesia. Semen itu membakar klinkernya itu pakai batu baranya tinggi sekali. Nah, waktu mereka komit untuk implement teknologi yang retrofit mesinnya itu dengan emisi yang lebih rendah dengan kemajuan teknologi yang baru, atau input coal-nya itu bisa dicampur dengan coal-fired power plant, dicampur dengan kayu yang dikeringkan sebagai salah satu contoh, dan emisinya bisa berkurang, itu kita kasih insentif. Jadi sustainable link loan itu enggak cuma di green sector. Perusahaan semen pun bisa mendapatkan benefitnya dari perbankan. Yang menjadi garis bawah di sini adalah kita sangat mendukung ya stakeholder dari regulator, di mana karena kita gini, kalau kita bicara tentang perbankan ya, kalau ambil contoh sindikasi, pemainnya itu kan perbankannya banyak, ada 10 bank misalnya memberikan financing kepada PLN contohnya ya untuk energi. Nah, mungkin dari 10 perbankan yang ikut sindikasi itu 2 bank ini yang benar-benar komit untuk hijau, dan dia minta pemakaian dari hasil pembiayaan sindikasi ini untuk mendukung pembangunan tenaga air, nggak batu bara lagi. Cuma karena kita 2 dari 10 itu voice-nya kurang. Nah, kalau ada tadi, saya suka sekali pembicaraan kita dari insentif sampai compulsory. Ya, perjalanan itu akan sangat-sangat mendukung kita. Karena makin banyak, suaranya makin besar. Karena PLN sendiri pun berkomitmen. Di tahun 2030 sampai 2050 itu ada penurunan dari jumlah energi yang diproduksi oleh PLN, nggak boleh lagi bergantung dengan batu bara. Ya, itu contohnya. Oke, baik, terima kasih Pak Beng. Selanjutnya saya ke Pak Agung, Pak. Kalau dari BI sendiri akan memperluas insentif nggak Pak? Misalnya aja untuk pembiayaan likuiditas khusus bagi bank yang menyalurkan kredit hijau atau dari GWM hijau sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak Jessica. Jadi memang mungkin secara besaran dulu ya, bahwa memang secara nasional ini sesuai dengan tindak lanjut di mandat di Undang-Undang P2SK, ini akan ada 3 lembaga Mbak yang akan membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan, yaitu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Jadi kami bertiga ini mendapat RPP-nya sedang dirumuskan, sedang digodok, harapannya dalam waktu dekat sudah nanti akan segera bisa keluar gitu, sehingga menjadi pijakan bagi kami bertiga untuk tadi merumuskan secara bersama-sama bagaimana perannya untuk mempercepat ini gitu ya. Tadi disampaikan oleh bapak-bapak dari perbankan, memang kuncinya adalah supaya ini semakin murah adalah bagaimana membentuk ekosistem. Dan membentuk ekosistem ini memang harus dari sisi supply dan demand. Dari sisi kami tentunya tadi taksonominya sudah disusun sama OJK. Nah, mungkin nanti juga dari insentifnya kami sudah ada tadi kebijakan likuiditas makroprudensial, dan mungkin fiskal juga ada dari sisi fiskalnya apa gitu ya. Dan tentunya ini nanti setelah dirumuskan bersama, barangkali yang perlu juga disepakati adalah definisi dari sisi kredit hijau sendiri. Tadi disinggung oleh Pak Beng, Pak Nelson juga, ini mesti sama gitu ya. Nah, setelah itu sama, di antara perbankan itu sama, ini sehingga nanti insentifnya juga menjadi lebih mudah. Karena insentif ini kan sesuatu yang juga nanti dinilai atau diaudit oleh pihak yang independen juga kan. Jangan sampai ini sesuatu yang menjadi kurang efektif gitu. Nah, dengan insentif ini tentunya ekosistem tadi juga menjadi lebih cepat terbentuk. Lebih luas gitu dampaknya, tidak hanya di kalangan katakanlah korporasi, tapi juga dengan kalangan usaha menengah, usaha kecil maupun usaha mikro. Dan dari sini juga tentunya nggak bisa cuma dari Kementerian Keuangan, OJK, dan BI, tapi juga dari kalangan dari pebisnis sendiri, perbankannya sendiri, kementerian dan lembaga lain. Di sini juga mungkin bisa ada Bappenas, ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kemenko masing-masing ya, karena memang ini sesuatu yang saling sinergi, tidak bisa satu sama lain itu mengesampingkan gitu ya. IAI pun sudah tadi menerbitkan di kemarin bulan di awal semester 2 kalau nggak salah itu sudah mengeluarkan menetapkan IFRS 1 dan 2 untuk laporan keberlanjutan. Itu nanti akan
berlaku menggunakan data 2007 dan dilaporkan pada 2028. Jadi waktunya itu nggak lama gitu ya. Sekarang rasanya setahun aja cepat, apalagi ini cuman berarti kan 2026, 2027 dan awal 2028 sudah dilaporkan. Ya memang nanti mungkin masing-masing sektor akan berbeda kecepatannya, mungkin ada yang lebih dulu, mungkin yang belum siap juga bisa belakangan. Ini yang kemudian nanti kita akan lihat sama-sama, bahas sama-sama kesiapannya. Tapi dari sisi tadi kebijakan kita sudah siapkan yang ada dan akan kita perluas, tapi untuk itu tadi perlu kesamaan mengenai definisi kredit itu sendiri. Terus kemudian setelah itu insentifnya mungkin bisa diperluas, kalau sekarang ini kan baru KKB, kredit kendaraan listrik, kemudian KPR hijau, mungkin pengolahan limbah. Nah nanti masing-masing apabila sudah duduk nih, mana-mana yang sudah disepakati bersama menjadi lebih mudah. Dan juga dari kalangan swastanya juga, karena nggak mungkin juga kalau ini hanya dari regulator, dari perbankan, dari asosiasi, tapi juga dari kalangan pebisnisnya sendiri. Seberapa mau dia mau ke sana. Dan tentunya memang ini orang kan biasanya kalau belum perlu, belum mau. Tapi kalau sekarang beberapa pebisnis itu, beberapa yang suka juga kami diskusi dengan mereka, rata-rata kalau yang ekspor itu sudah mulai ditanya, sudah ada arah ke arah hijau belum? Kalau belum ada ke arah hijau, ada rencana transisinya belum? Kalau belum, tentunya mereka akan, ya udah saya pesan ke yang lain dulu, ke buyer-buyernya menjadi menunda. Karena di sananya di pasar Eropa, mungkin juga di beberapa negara maju udah mulai ditanya, kalau kamu ibaratnya sudah green tapi kamu saudara membeli dari rekan bisnis yang belum ke arah green, itu kena penalti gitu ya. Jadi itu menjadikan competitiveness dari ekspor kita menjadi lebih terbatas. Nah ini yang mungkin itu. Dan sisi lain adalah kita juga ini selain risiko juga bisa menjadi peluang. Jadi kalau misalnya sektor keuangan ini menjadi lebih siap, investor-investor di luar sana itu sudah banyak, nyari kira-kira di mana nih yang saya bisa nempatin gitu ya. Mungkin kalau di Eropa lebih terbatas nih secara imbal hasilnya, di sini tentunya lebih menarik. Nah tentunya kalau kita bisa menarik dana-dana asing yang terkait dengan keuangan berkelanjutan ini tentunya juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi lagi, mungkin itu. Oke, baik. Masih banyak PR-PR tapi juga masih ada hal yang menjadi peluang ke depannya sebetulnya Pak. Terima kasih. Pak Andre, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana peluang dan juga tantangan yang sebetulnya dihadapi Indonesia dalam menerapkan green financing. Tapi Pak, kami ingin tahu kalau dari Mandiri Institute sendiri, ini insentif moneter seperti GWM hijau ataupun kebijakan likuiditas ini benar-benar menurunkan biaya pembiayaan proyek hijau atau ini saat ini dampaknya masih terbatas Pak? Iya, kalau kami lihat ya memang ini tentu saja ada impact-nya ya. Keseluruhan kebijakan baik dari Bank Indonesia ataupun dari OJK gitu. Jadi di sini memang kalau kita lihat ya tahapannya ini sudah bukan membangun awareness lagi gitu. Jadi saya rasa sih baik dari BI ataupun OJK ini kita sudah moving on bagaimana ini mengedop kebijakan ESG ini udah ke dalam business practice-nya perbankan gitu. Nah, cuman di sini note-nya adalah oke, kalau kita bicara green financing ya keseluruhan ekosistem ini ya kalau dari perbankan kan memang ya otomatis kita financing pemberian kredit gitu. Tapi yang jangan kita lupakan adalah dari sisi fundingnya. Ya, bagaimana kalau misalkan kita menerbitkan obligasi segala macam ya, dan tentu saja kalau kita bicara fundingnya ini nggak cuma dari sisi perbankan saja. Ini balik lagi dari sisi private sectors, company-company yang di luar perbankan, baik yang di berbagai sektor tersebut ya. Ketika mereka mau menerbitkan misalkan obligasi berkelanjutan ya, obligasi hijau ya, atau yang link ataupun yang sosial, ini mungkin perlu diberikan support seperti itu. Supportnya seperti apa ya? Saya rasa sih yang kita sudah pasti tahu kan ketika kita aim-nya adalah kita membantu atau mencoba untuk mendorong ya green financing ini terutama dari sisi funding ya. Otomatis kan pemberian label ini kan
ini perlu ada effort juga ya, baik dari sisi waktu ataupun biaya gitu. Mungkin ini adalah salah satu celah yang mungkin bisa kita lihat ya secara bersama, apakah ini kalau misalkan diberikan insentif dalam rangka mendapatkan label tersebut ya, misalkan ada asesor atau segala macam, apakah hal tersebut itu lebih mendorong lagi dalam penerbitan obligasi seperti itu. Demikian juga tadi yang Pak Agung bilang ya, Pak Ben juga bilang ya, kalau dari sisi financing kan memang ini label kredit hijau ini apakah ini sudah dilakukan standarisasi gitu. Makanya tadi kalau kita lihat ya, berbagai perbankan komersial yang ada di Indonesia ataupun mungkin juga di ASEAN ya, tidak semuanya mempunyai sustainable green financing framework ya, atau green financing framework, sustainable framework atau transition framework gitu. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya bisa didorong nantinya agar semuanya ini punya framework yang seragam. Kenapa framework itu penting? Karena itu menjadi acuan dalam menentukan apakah, kalau kita memberikan kepada korporasi A dengan standar seperti ini, requirement seperti ini, ya kita bisa memberikan label tersebut hijau, gitu. Dan itu bisa di-acknowledge oleh regulator, gitu. Mungkin nggak cuma di Indonesia, tapi untuk level ASEAN, karena ASEAN juga punya ASEAN taksonomi ya, kira-kira seperti itu. Nah, hal tersebut nantinya mungkin perlu dipikirkan ke depan, ya, bagaimana misalkan ya jangan sampai nanti apa yang sudah menjadi standarnya Bank Mandiri, ternyata beda dengan CIMB Niaga gitu, atau beda dengan bank lainnya gitu, misalkan di level regional gitu. Ketentuan hijau dalam pemberian kredit itu seperti apa gitu, itu yang memang ditentukan oleh saat ini memang inisiatif dari banknya masing-masing ya, dari entitas, mungkin nggak cuma bank, tapi juga dari korporasi sektor lainnya ya, di sektor transport itu saya lihat itu udah ada yang mempunyai framework green gitu, termasuk juga di energi itu sudah banyak sekali gitu. Nah, hal ini menarik sekali sebenarnya dilihat gitu. Kalau misalkan ada suatu perusahaan tambang atau perusahaan batu bara ya, dia sudah mempunyai framework green gitu. Ini harusnya kalau mereka mau melakukan ekspansi atau suatu proyek investasi, kalau menurut mereka ini sudah memenuhi persyaratan green, tapi begitu datang ke perbankan, misalkan ada bank A, dia juga sudah mempunyai framework green, ternyata beda gitu. Jadi ini gimana nih? Bisa nggak ya masuk label green gitu? Kalau menurut debiturnya bisa, tapi menurut kreditur, menurut perbankannya nggak bisa gitu. Nah, ini yang nanti perlu dilihat juga ke depan seperti apa. Jadi antisipasi seperti inilah yang memang perlu dilihat ke depan. Intinya adalah semacam standarisasi atau penyeragaman pemahaman mengenai green financing ataupun implementasi ESG ke depan, baik dari sisi perbankan sebagai intermediaries maupun nanti dari sisi private sector-nya sebagai pengguna dananya, kurang lebih seperti itu. Penyamaan persepsi terkait dengan framework green itu sendiri sebetulnya apa? Pak Nixon, setujukah Pak dengan standarisasi penyamaan pendapat, apa makna dari framework green itu sendiri dari sisi perbankan? Kalau framework pasti harus punya lah ya, roadmap, framework pasti punya lah. Kita juga waktu nyusun ini juga dibantu konsultan gitu ya. Dan ini udah tahun ke-3 kita ngejalanin roadmap maupun framework. Kalau menurut saya sih, apakah harus nunggu diatur BI dan OJK dulu? Menurut saya sih nggak harus nunggu. Karena banjir di Sumatera kita semua lihat itu udah nggak. Saya tuh ke Sumatera, saya ke Aceh. Saya melihat korbannya itu sedih benar gitu ya. Ibu bayangin ada rumah di atas rumah. Jadi rumah dihajar sampai pergi pindah ke atas rumah orang. Dan itu satu kota pemandangannya kayak gitu ya. Jadi malam tahun baru ada Pak Prabowo, kita sampai nginep di sana, ngelihat situasinya sendiri. Itu pohon sawit itu bayangin itu lumpurnya itu udah sampai di pohonnya Bu. Jadi menurut saya ini nggak perlu nunggu gitu ya, biar aja regulasi nanti disusun, tapi banking system, perbankan itu sendiri memang sudah harus bergerak gitu ya.
ini kejadian akumulasi dari perbuatan kita semua menurut saya. Gitu ya. Saya nggak akan ngambil manfaat dari peristiwa itu gitu ya. Kita jadi bank pertama, BUMN pertama yang memberangkatkan bantuan ke Aceh ketika hari ketiga maupun ke Sibolga. Ya, jadi kita ambil inisiatif dulu gitu. Nah, ini kebetulan kampung saya gitu di Sumatera ya. Jadi saya ada merasa juga gitu ya. Ini mesti dibantu. Nah, yang kedua menurut saya, apakah perlu ada standarisasi? Standarisasinya pasti nggak akan sama yang consumer banking, yang corporate banking. Jadi menurut saya nggak harus menunggu itu juga, gitu ya. Karena ini nggak akan pernah akan ada selesainya juga. Standarisasi itu akan selalu ada refinement lagi, penyesuaian lagi, dan itu berjalan gitu ya. Menurut saya jalanin dulu aja, gitu ya. Jadi nggak berhenti di framework dan roadmap, dan nggak berhenti nunggu standar, gitu. Itu yang mesti kita kerjakan. Kayak kita tadi, rumah rendah emisi, kan simpel aja. Apabila Bapak mengerjakan, si developer mengerjakan ini, maka provisinya kita kurangin. Maka suku bunganya kita turunin dikit. Kan itu gamenya ada di bank, nggak harus nunggu BI dan OJK. Kemudian kami di internal, untuk S-nya juga ngatur. Misalnya hari ini kita udah hire memiliki 40 orang lebih yang disabilitas. Memang ada yang minta ke saya, tolong juga khusus buat yang autis, karena belum ada yang perusahaan yang menerima pegawai yang autis. Ya, kita lagi mikir cara supaya autis ini juga bisa kerja di bank. Gitu. Nah itu memang belum ada yang mikirin, nah kita lagi mikirin. Kita udah punya 40, kemudian di BTN hari ini, saya nggak tahu bank lain ngukur nggak, yang akad wanita dengan pria, itu komposisinya kita hitungin terus. Jadi wanita kita tuh yang akad dengan BTN, itu jumlahnya naik terus, hari ini udah 39%. Artinya apa? Orang beli rumah tanpa menunggu pasangan, wanita udah berani beli rumah sendiri, ya, dia akad di bank. Itu udah 39%, artinya udah ada perubahan dari sisi sosial. Kemudian dari sisi milenial, non milenial kita ukur, kemudian penghasilan rendah, penghasilan tinggi kita ukur. Ini juga salah satu cara kita mendorong supaya diversifikasi itu terjadi. Kemudian bangunan kantor, jadi ini kan bisa kita kelola sendiri, nggak usah harus nunggu standar. Bangunan kantor misalnya gini, BTN sejak tahun lalu udah menetapkan semua bangunannya harus green certificate yang baru dibangun. Tapi kalau ada yang keburu numpang atau nyewa di gedung orang itu memang susah. Tapi yang kita bangun baru itu harus green certificate-nya keluar. Kedua, kita sudah mulai menggunakan solar panel di gedung-gedung milik kantor kita sendiri. Memang belum bisa semua, tapi sudah mulai mengurangi penggunaan listrik secara langsung. Nah, hal-hal internal ini yang mesti menurut saya udah mulai bisa kita atur sendiri dulu gitu ya. Kemudian di policy CSR kita juga kita udah mulai masukin gitu ya. Jadi CSR-nya buat apa saja, ini yang kita dorong lebih ke arah nanti green economy gitu. Itu Bu, mungkin yang kayak kami kan ada program namanya Housingpreneur. Nah, Housingpreneur ini kita tiap tahun lombain. Nah, kita akan nyari anak-anak muda yang bergerak di ekosistem perumahan yang menemukan misalnya tadi material-material hijau dan sebagainya. Nah, ini juga kita lombakan. Ini juga bisa bergerak sehingga anak-anak muda yang bergerak di sana merasa mendapatkan tempat dan kita kawinkan nanti ketemu dengan para developer. Kurang lebih itu mungkin Mbak menurut saya. Inisiatif terlebih dahulu ya Pak dari sisi perbankan. Menurut saya ini jalanin dulu, eksekusi dulu, nggak harus nunggu regulator atau pemerintah. Banyak hal yang menurut saya bisa kita kerjakan dahulu. Framework pasti kita udah punya, roadmap pasti udah punya, semua bank pasti ingin punya rating, tapi yang paling penting adalah kita jangan jadi bagian yang menyebabkan bencana ini terjadi. Kalau bisa kita bagian dari ekosistem yang semakin mengurangi bencana ini akan terjadi ke depannya. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Nixon. Selanjutnya saya ke Pak Beng. Pak Beng, karena di CIMB memiliki pembiayaan KPR One House One Tree. Ini maksudnya seperti apa Pak? Iya, jadi consumer banking kita mempunyai portfolio perumahan yang lumayan besar. Ya. Kita salah satu pemberi KPR terbesar juga property loan di Bali contohnya. Ya, jadi kita memberikan insentif kepada nasabah kita ya yang mengambil KPR
Yang hijau itu bahwa mereka ada feel good, they are doing good to the earth. Ada kesadaran bahwa ketika mereka mengambil produk ini, ada dana yang disisihkan untuk membangun dan menumbuhkan tanaman yang akan mereka pilih di daerah yang sudah ditentukan. Ya, kita ambil contoh waktu itu di NTT. Itu ada perkebunan yang sudah dikomitmenkan akan dibangun berdasarkan hasil penjualan KPR hijau ini. Jadi setiap nasabah yang mengambil KPR hijau ini, dia tahu dia sedang mengambil stake dalam pertumbuhan perkebunan di NTT. Itu sebagai contoh saja sih. Ya, program ini yang sangat-sangat dipakai untuk supaya nasabah itu juga ambil bagian. Jadi nggak melulu dikasih insentif uang, ya, dengan bunga yang lebih rendah. Mungkin bunganya sama, tapi dia tahu bahwa hasil dari penjualan ini sebagian disumbangsikan kepada a better earth. Baik, Bu Indah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana inisiatif yang dilakukan oleh perbankan. Tapi sampai saat ini Bu, terkait dengan update taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia, seperti apa Bu? Ya, baik. Mungkin kalau taksonomi keuangan berkelanjutan itu kan nanti kita harapkan jadi common language ya, itu mengenai panduan klasifikasi aktivitas keberlanjutan gitu ya. Jadi nanti memang rencana kami itu di dalam nanti revisi ketentuan dari POJK 51 itu memang ada kewajiban ya untuk mengacu kepada taksonomi tersebut gitu ya. Tadi kan misalkan dikatakan green atau transition dan sebagainya gitu ya. Nah ini karena kita harus cover gitu ya 5 sektor NDC tersebut, jadi memang diterbitkan secara bertahap ya. Ini menjadi dokumen, yang pertama kan energi ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua construction, real estate, transportation and storage, dan sebagian avolu ya khususnya kehutanan dan kelapa sawit. Nah nanti yang ketiga, versi ketiga itu akan manufacture IPPU ya, kemudian waste management, water supply, kemudian juga nanti untuk seluruh dari avolu tersebut gitu ya, yang untuk melengkapi. Jadi nanti ini selesai gitu diharapkan nanti pun, karena ini kami kan regulatornya lembaga jasa keuangan ya, ini akan menjadi panduan bersama gitu ya. Semua dari lembaga jasa keuangan, apakah itu bank atau non bank gitu ya, itu menjadi panduan bersama. Jadi kami lengkapi, sudah ada kesamaan standar gitu ya, mana dikatakan green, mana dikatakan transisi atau yang non klasifikasi gitu. Jadi nanti rencananya gitu ya, kalau ini sudah selesai tentu akan lebih baik lagi nanti dalam penyusunan rencana aksi keberlanjutannya, akan lebih baik juga dalam pelaporannya. Tadi juga rencananya gitu ya, nanti akan perlu adanya assurance atau verifikasi gitu dari pengungkapan keberlanjutan tersebut gitu. Tapi nanti rencananya akan step by step, jadi ada voluntary, kemudian ada compulsory gitu ya untuk yang assurance tersebut. Nah ini juga untuk mencegah mungkin ya ada greenwashing ya, kita tahu ya seperti itu ya. Nah ini juga diharapkan gitu nanti jadi menerapkannya rencana 2027 dan itu bertahap di setiap LJK ya, karena bank umum itu terbesar, jadi nanti ya bank umum duluan lah gitu ya untuk setiap tahapan-tahapan tiring-tiring dari penerapan POJK 51 yang nanti kita akan ubah. Terus nanti yang transisi gitu ya, rencananya sih kalau di perbankan gitu ya, jadi kan ada yang green yang masih transition, kami akan memberikan guidance gitu ya. Nah guidance untuk bagaimana sih membantu untuk bank gitu dalam merencanakan nanti untuk pembiayaan membantu transisi tersebut. Nah hal ini juga akan lakukan gitu ya untuk rekan-rekan di perasuransian dan juga dana pensiun gitu ya. Di OJK juga nanti akan memberikan guidance yang serupa. Ini pun kami akan terbit secara gradual gitu ya. Ini nanti roadmap tetap ada, tapi memang betul tadi roadmap itu adalah bagaimana perencanaan kita gitu ke depannya gitu ya, akan melakukan langkah apa saja, tapi kita akan di OJK akan mencoba untuk lebih dalam lagi gitu ya, tidak hanya sekedar roadmap tapi kita memberi guidance dan juga kita juga ingin mengajak sih ya kepada LJK juga
untuk melaksanakan dari panduan-panduan tersebut itu dengan konsisten gitu ya, konsisten dan juga secara bertahap sehingga ada keberlanjutannya. Demikian Mbak Jessica. Baik, terima kasih Bu Indah. Pak Andre, tapi taksonomi hijau Indonesia yang dijalankan dan juga yang sudah disampaikan oleh Bu Indah sebetulnya sampai saat ini sudah cukup jelas, dan operasionalnya untuk mencegah greenwashing di perbankan seperti apa dari catatan Mandiri Institute? Iya, kalau kami lihat ya, ini kan revisinya sudah berjalan sudah berapa kali ya. Jadi dan ini kan kalau taksonomi Indonesia itu, taksonomi green itu mengikuti dari level ASEAN ya, bahkan ada beberapa yang kami lihat dari level global ya, termasuk juga European Taxonomy. Jadi saya rasa memang sudah cukup baik gitu, sangat baik ya dalam beberapa sektor juga, karena fokusnya kan banyak tuh ke sektor volume, energi ya, ini sektor-sektor yang high emission, yang high emitted sektor. Jadi kalau secara comparison ya, kita benchmark ini memang sudah sangat baik gitu. Nah, apakah ini jadi panduan khusus, panduan yang bagus buat bank? Jawabannya iya, ya. Karena Bank Mandiri sendiri ya, ketika kita membuat Sustainable Financing Framework dan Transition Financing Framework, kita melihat taksonomi OJK itu menjadi salah satu guidance buat kami, seperti itu. Nah, sekarang mungkin nanti pertanyaannya apakah ke depan ya taksonomi itu sudah cukup? Tentu saja kalau kita bicara time horizon ya 5-10 tahun ke depan ya, taksonomi ini kan ini semacam panduan awal, gambaran awal yang mengguidance keseluruhan stakeholders ya di sektor keuangan ya, ataupun juga sektor teknis lainnya, bagaimana kita mencapai atau paling tidak membantu mencapai net zero emission ya di 2060 gitu. Nah, sekarang ini nggak bisa standalone gitu. Kita perlu ada policy yang lain. Tadi yang saya sebutkan gitu. Bagaimana ini dari sisi financing iya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana dari sisi private sector saya itu sendiri. Ini yang tadi saya bicarakan. Apakah memang diperlukan ada threshold dari masing-masing sektor gitu. Mengenai carbon emission misalkan di sektor otomotif harusnya berapa sih gitu, di sektor perkebunan harusnya berapa, di sektor manufaktur harusnya berapa gitu. Itu kuota-kuota tersebut yang memang harusnya nantinya ya mulai kita pikirkan bagaimana kita mengintroduce policy seperti itu. Itu yang tadi ya, selain memang kalau dari sektor keuangan kita sudah mencoba untuk mulai ya moving on dari compulsory dari voluntary ke compulsory. Nah, sekarang bagaimana dari sisi sektor teknis ya, sektor pengguna dananya gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Agung, tadi Bapak sempat menyinggung terkait bagaimana koordinasi, tentunya juga berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan supaya bagaimana kebijakan moneter ini tidak berujung greenwashing di level pelaporan perbankan, Pak. Ya, tentunya koordinasi itu dilakukan secara intens ya. Kami lakukan bilateral baik dengan BI OJK, BI Kemenq maupun juga kami bertiga maupun juga dengan kementerian-kementerian lain. Salah satu contoh yang kami lakukan adalah yang saat ini sudah berjalan adalah saat menyusun kalkulator karbon, kalkulator hijau tadi, itu kami keluarkan di 2024 itu Bank Indonesia waktu itu berkoordinasi dan menyusun bersama dengan Kemenko Marves, waktu itu masih ada gitu ya, dan juga konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK waktu itu masih gabung. Dan saat itu memang cakupannya itu baru untuk data skop 1 adalah yang terkait dengan emisi langsung yang dihasilkan, yaitu dari mesin bergerak maupun mesin yang tidak bergerak. Jadi kita bikin yang mudah bisa dilakukan oleh siapapun termasuk untuk individu. Kira-kira itu misalnya bensin yang dilakukan itu kalau misalnya aslinya kan menggunakan satuan itu kilojoule. Orang awam akan susah gitu ya, tapi bagaimana agar mudah adalah dilakukan dengan cara tadi, dari laporan pembukuannya berapa liter sih saya mobil saya yang tipe A, tipe B, tipe C, atau mungkin berapa
kilometernya. Jadi bisa dengan pendekatan liter, bisa dengan kilometer. Ini aplikasinya bahkan bisa di-download, bisa secara gratis, boleh dicoba juga oleh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Paling enggak dari sisi pribadi nih, saya seperti apa nih dari sisi. Kemudian skop 2-nya adalah penggunaan listrik. Jadi dari KWH-nya itu berapa banyak gitu ya. Dan untuk yang versi 2 yang akan kita keluarkan di tahun ini juga kami mengajak juga rekan-rekan OJK juga untuk bergabung dan mereka juga sudah menyampaikan kira-kira yang masuk working group siapa saja dengan kementerian-kementerian terkait juga. Nah, untuk yang tahap 2 ini kita perluas sampai dengan skop 3. Memang ini bukan perjalanan yang mudah karena tadi emisi itu harus yang memang datanya publish gitu ya. Dan skop 3 yang akan dilakukan adalah paling enggak perjalanan dinas itu bisa diukur dengan pesawat, dengan kereta api. Kalau dengan mobil kan tadi udah ada ya di skop 1. Dengan yang tadi seperti apa. Juga yang finance of emission. Jadi misalnya dia megang obligasi, megang surat-surat berharga apa, kredit ke sektor apa, itu kami juga rumuskan dan nanti akan dikeluarkan dalam yang kalkulator hijau versi 2 itu. Dan secara bertahap ini akan terus kami lengkapin karena di skop 3 itu Mbak paling tidak ada 15 jenis. Dan kami cicil nih paling enggak per tahun 2 gitu ya supaya nanti secara bertahap ini bisa lengkap dan bisa digunakan oleh sampai dengan korporasi yang level besar. Dan yang lain juga untuk pendekatan paling enggak yang sektorial nih kami sesuai dengan bidang tugas juga bagaimana untuk mengawal inflasi tadi paling enggak untuk UMKM binaan BI dan juga UMKM lain kami melakukan pengkajian, melakukan piloting sampai dengan melakukan replikasi dengan dukungan 46 kantor Bank Indonesia yang ada di berbagai daerah. Dan di situ misalnya contoh di sektor pertanian, bagaimana untuk mendorong produksi itu kami melakukan kajian, piloting dan kemudian replikasi tadi untuk menggunakan yang berkelanjutan. Jadi kalau padi itu kan ada sampah sekamnya. Nah sekamnya ini kemudian diolah dengan cara pirolisis ini bisa menjadi biochar. Nah, ini yang kita dorong dan akan kita kembangkan karena ternyata dengan biochar ini implikasi hasil panennya itu meningkat lumayan signifikan dibanding hanya dengan pupuk biasa gitu ya. Nah, tentunya ada komposisi-komposisi yang mungkin pupuk biasanya secara bertahap awalnya mungkin sekian persen, tapi secara kajian yang dilakukan itu ternyata tiap tahun itu kebutuhan pupuk yang non organiknya itu menjadi lebih menurun. Dan kemudian juga tadi seperti juga yang Pak Nixon tadi menggunakan minyak jelantah. Ya. Model bisnis seperti apa? Kemudian lalat BSF untuk pengelola sampah organik itu seperti apa? Juga untuk penggunaan serat nanas. Jadi serat nanas itu juga sudah dikembangkan untuk menjadi bahan kain. Dan ini setelah menjadi model bisnis, kita replikasi di banyak daerah, dan tentunya kami harapkan juga nanti kita menyusun model bisnis juga untuk akses pembiayaannya. Karena harapannya UMKM yang bergerak di situ setelah jalan kan tentunya tahap awal mungkin perlu undangan sendiri. Nah setelah jalan berapa tahun mungkin nanti juga menarik perbankan untuk juga ikut serta mendukung pembiayaannya gitu ya. Dan untuk mendukung pembiayaan itu kami juga mengeluarkan aplikasi namanya Siapik. Untuk level bawah Siapik praktis yang simple gitu ya, paling enggak misalnya mereka tadi minyak jelantahnya berapa banyak, kemudian nanti menjadi sabun atau menjadi produk olahannya itu menghasilkan berapa, itu bisa menjadi cukup diinput dengan handphone dan kemudian bisa menjadi laporan keuangan yang bagus gitu ya. Dan ini kami juga terkait itu enggak susul BI sendiri tapi juga kami koordinasi dengan IAI. Karena harus ada standar-standar akuntansi yang dipenuhin gitu ya. Jadi kalau Siapik praktis mungkin yang UMKM mikro awal gitu ya, mungkin UMKM yang lebih advance menggunakan aplikasi Siapik yang itu memang lebih lengkap lagi data-datanya. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Lembaga Terkait untuk tadi setelah hasilnya ada kemudian dipromosikan perdagangannya. Bahkan beberapa selain di domestik juga diekspor. Salah satu yang di domestik kami punya Karya Kreatif Indonesia, itu yang setiap tahun dilakukan, flagship-nya Bank Indonesia. Dan kami coba setiap kegiatan flagship itu dihitung emisinya. Dan kita coba kemudian rumuskan untuk di net zero kan dengan tadi penanaman pohon atau mungkin membelikan kredit karbon di pasar karbon kredit dan juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu bisa menurunkan emisi. Bahkan misalnya seperti limbah racik uang kertas itu juga kami sudah
tahun lalu sudah kami kaji, kita teliti dan piloting, itu ternyata bisa dengan pendekatan biochar tadi, pirolisis ternyata bisa menjadi pupuk untuk tanaman cabai, jagung, dan berbagai tanaman lain. Jadi kita harapkan secara kita juga tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk mendorong perbankan dan juga stakeholders terkait untuk melakukan transisi, tapi kami juga ingin by lead by example. Jadi artinya dari sisi kami juga bagaimana dari sisi kelembagaan kami juga mengarah ke yang lebih hijau, beberapa emisi juga coba diturunkan, dan harapannya ini nanti bisa juga mendorong pihak-pihak lain juga sama-sama menuju ke arah yang berkelanjutan tadi. Karena ini memang tidak bisa hanya salah satu pihak, tapi merupakan harus kerjasama banyak pihak bersinergi agar ekosistem tadi bisa lebih tepat terbentuk. Demikian. Baik, Pak Beng. Lalu bagaimana kalau CIMB memastikan ini terutama untuk pembiayaan transisi supaya tidak menjadi celah greenwashing bagi perusahaan yang belum benar-benar menurunkan emisinya, Pak? Ini menyangkut tadi diskusi kita yang hangat ya. Di satu pihak kita perlu self-governance, kita perlu dengan insentif masing-masing dengan situasi dan kondisi dari masing-masing perbankan, apa yang dia bisa kontribusikan tanpa harus menunggu OJK atau Bank Indonesia mengharuskan atau bukan memberikan peraturan yang mengharuskan mereka lebih friendly ke Earth. Tapi di lain pihak juga kita tahu kita adalah negara yang besar, ekonomi kita adalah ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kita memiliki, I think kita udah lewat fase denial semua. Karena saya ngelihat di perbankan aja kita sudah mulai hiring yang namanya climate risk analyst. Analis yang khusus menganalisa perubahan cuaca. Ini mungkin 20 tahun yang lalu kita anggap aneh. Tapi itu kenyataannya. Jadi sebagai negara kita yang lebih penting lagi isunya kita sudah masuk ke dalam momentum yang sangat-sangat tepat saya rasa ya. Taksonomi sudah masuk ke versi ketiga nih dari Ibu Anita tadi. Itu sangat bagus karena itu akan berhubungan dengan standarisasi yang tadi yang kita pentingkan. Karena apa? Karena kita nggak bisa pukul rata semuanya bisa seperti bank-bank tertentu yang sangat-sangat komit untuk greener earth. Jadi mereka harus dikasih kunci kata tadi, transisi. Ya, saya mau tapi portfolio saya masih coklat. Bagaimana saya harus transisi? Nah, saya rasa dari segi regulasi dan juga perangkat pasar ini sudah memungkinkan. Ya, contohnya carbon credit. Itu sangat penting, itu sangat krusial. Ya kenapa CIMB Niaga kita itu direksi corporate affair kita Bu Paping, Francisca, itu menjadi pembeli pertama waktu BEJ mengisu carbon credit ya. Karena itu akan memberikan fasilitasi untuk perusahaan-perusahaan yang mau mentransisi. Niatnya sudah baik, tapi kapasitasnya masih terhalang. Tapi kalau dia sudah komitmen, emisinya dia nggak boleh melebihi X, dia kalau sampai 1 tahun pencapaiannya baru 90%, dia bisa ke BEJ, ke Bursa Indonesia, dia bisa beli carbon credit supaya dia tetap maintain status dia sebagai good governance on this earth. Ya, nah jadi penting juga mungkin kalau kita punya wishlist, cara kita mengapresiasi, memberi insentif, memberi reward itu distandardisasi di industri. Itu sangat-sangat bagus supaya level playing field. Nggak semua bisa mengklaim oh saya yang paling bagus di sektor ini. Ya, supaya meminimalisasi tadi kata kunci yang kedua di transisi itu greenwashing. Ya greenwashing ini bagi teman-teman yang belum paham itu banyak di negara-negara Eropa khususnya itu dimanipulasi datanya. Bahkan bank global yang ternama pun saya nggak mau sebut namanya, mereka itu kena fine lumayan besar loh, ratusan juta dolar. Karena mereka klaim mereka hijau, ternyata mereka over calculated dia punya sustainability chain-nya. Kalau kita tahu di manufacturing ada value added chain, value chain ecosystem. Di sustainability itu juga ada output yang hijau dari supplier diklaim sebagai kredit input dari manufacturing yang hanya memberi value added proses. Nah jadi dia over calculating. Jadi penting sekali untuk masa transisi ini kita menstandarisasi. Taksonomi sudah menuju ke arah yang sangat baik. Kita sudah ada perangkatnya, carbon credit sudah mulai trading di IDX. Dan pemerintah saya dengar ini kan sudah mulai kunci kata yang ketiga nih, memonetisasi sumber daya alam kita.
karena kita nggak bisa pungkirin kita di negara yang tropis, punya hutan paling banyak juga selain Amazon mungkin, dan juga kita sudah menjadi negara yang lewat fase denial-nya. Karena kita tahu kita mau menuju masa depan yang lebih baik. Nah, bagaimana supaya fair, carbon credit itu kan untuk membantu mereka yang kekurangan nih, emisinya masih kotor, dia beli kredit. Bagaimana dengan mereka yang sudah hijau? Perusahaan yang sudah hijau atau negara yang sudah menjaga hutan-hutan di Indonesia Timur misalnya. Itu kan yang menyerap karbon oksidasi dunia. Nah, kita berhak menguangkan itu, dan itu sistemnya itu akan masuk ke dalam ekosistem trading tadi supaya supply dan demand negara ini berjalan dengan fair, supaya ada proses untuk memfasilitasi perusahaan yang mau mentransisi menghijaukan operasi bisnis mereka. Baik. Lalu Pak Nixon, kalau dari BTN bagaimana memastikan kalau pembiayaan perumahan yang berlabel hijau ini benar-benar memenuhi standar lingkungan yang terukur, jadi nggak cuma klaim ramah lingkungan dari sisi developernya aja Pak? Kan tadi simpel saya bilang, memasukkan policy ini dalam bisnis proses, itu yang pertama. Yang kedua, di BTN agak lebih gila lagi, ESG ini disupervisi direktur risk. Oke. Jadi kan harus lewat dia tuh kredit, ya kan? Saya simpel aja, jadi jangan supaya nggak terlalu banyak debat, udah dimasukin di risk aja. Kalau nggak lewat dia ya nggak gagal itu. Ya, jadi tadi saya bilang mesti ada will, mesti ada keberanian, gitu ya. Nyatanya pertumbuhan kredit juga nggak turun gitu ya. Bahkan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir dulu gitu ya. Dan nggak usah khawatir kehilangan bisnis yang bagus. Karena kita adalah bagian dari bumi yang menurut saya hari ini kondisinya agak memprihatinkan gitu ya. Terutama masalah perubahan iklim ini. Indonesia udah jelas kena lah. Ya, kita jujur aja Sumatera kan perubahan cuaca ini benar-benar di luar antisipasi kan. Orang se-Sumatera nggak ada yang antisipasi kalau itu akan jadi banjir dan lumpur gitu. Pulau Jawa hari ini kita lihat di mana-mana banjir kan di Jakarta kan. Banyak sekali berita TV hari ini tentang banjir di Jakarta. Curah hujan yang terlalu tinggi di luar seperti biasanya. Datangnya hujan yang lebih dulu daripada yang diperkirakan dan sebagainya. Ini udah jelas bukti gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah ini mau kita jadiin sebuah konsep saja, framework saja atau standar saja, atau kita udah mulai berani mengeksekusi. Kalau saya sih simple, taruh aja di direktur risk keputusan kredit. Dan memang direktur risk kan yang run ESG di BTN supaya, dan itu saya minta izin ke OJK kenapa saya lakukan itu. Gitu ya. Supaya udah nggak ada perdebatan, semua harus lewat risk. Nah itu udah terjadi gitu ya. Kemudian menurut saya yang kedua ya, emang orang-orang yang menjalankan ini harus memiliki kemauan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. Kebetulan saya suka gitu ya. Kebetulan banyak direksi BTN, kebetulan banyak pelari, gitu, pencinta lingkungan hidup. Jadi kita ada kesamaan pandang tentang masalah ini gitu ya. Jadi kita pasti nggak akan nunggu gitu ya. Dan ini kita gerakin gitu ya. Nah ini yang menurut saya teman-teman di banking system, teman-teman sebagai debitur jangan takut dulu ini bakal ngurangin margin, ini bakal menghilangkan bisnis, enggak, ini udah akan jadi kesadaran bersama. Dan menurut saya jangan jadi orang yang ketinggalan nanti, itu yang paling penting gitu ya. Kita harus berani, contoh lagi ya, kita kan mendigitalisasi semua proses hari ini. Di BTN, di middle office, di back office juga udah terjadi, pasti penggunaan paper akan berkurang. Itu juga bagian yang kita nilai. Ya, ini mesti berani juga gitu ya. Harus mengurangi penggunaan paper di masing-masing unit. Saya termasuk orang yang tadinya agak males menggunakan non paper, tapi saya memaksakan diri gitu ya belakangan untuk tidak melihat lewat HP, iPad dan sebagainya. Nah ini menurut saya juga satu gerakan ya, dan balik lagi ke orang akhirnya Mbak. Jadi diatur nggak diatur, kalau kita memiliki kesadaran dengan situasi hari ini yang menurut saya sudah agak mengkhawatirkan, balik lagi karena saya lihat kejadiannya di Sumatera gitu ya. Jadi pikiran itu yang mesti kita sadari, itu yang baru kita turunkan jadi policy yang kita jalankan
di bank kita masing-masing. Dan itu nggak harus ke nasabah. Mulai dari internal dulu tadi saya bilang ESG kan ada E, ada S, ada G. Nah, S-nya misalnya tadi saya bilang keseimbangan akad wanita dan pria itu satu. Hire berani menerima pegawai yang memiliki disabilitas, komposisi pegawai perempuan dan laki-laki. Kebetulan di BTN angkanya 4951, jadi udah hampir 50-50. Jadi kita agak bangga mengatakan kita udah 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Jadi diversifikasi dan lain sebagainya, yang S-nya dulu mungkin lebih gampang dikerjain. Kemudian bangunan kita sendiri, kendaraan listrik, untuk jadi kendaraan operasional. Jadi policy-policy yang internal itu dulu kan lebih gampang diselesaikan, gitu ya. Rather than kita nunggu di perkreditan. Nah itu yang kemarin kita juga isu bonds, social bonds misalnya, tahun lalu laku. Walaupun sebenarnya ke regular bonds biasa harganya itu nggak ada beda-bedanya. Jadi hari ini kita nggak dapat benefit menerbitkan ESG bond, green bonds, whatever dari sisi suku bunga. Belum. Tapi menurut saya nggak apa-apa, kita mulai dulu aja. Nanti marketnya akan dipenuhi oleh barang-barang seperti ini. Jadi kita yang berani memulai. Jangan nunggu marketnya dulu mengapresiasi harga turun. Enggak, itu nggak akan terjadi kalau nggak ada yang mulai. Ya, saya pikirannya seperti itu. Harus memiliki awareness yang sama hari ini, semua industri, bahwa bumi butuh perhatian hari ini, perubahan iklim. Kita nggak tahu, ini kan hujan panjang. Abis ini kita nggak tahu kemarau panjang mungkin. Nah ini kan jadi nggak jelasnya. Oleh karena itu yang jelas yang bisa kita lakukan adalah mengeksekusi ini dulu jadi sesuatu yang nyata. Tadi saya simple, udah kasih aja ke direkturis. Makanya nggak keluar tuh barang-barang batu bara segala macam nggak keluar tuh di BTN tuh. Gitu ya. Jadi dan bisnis nggak turun juga gitu. Jadi nggak usah terlalu takut. Demikian Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Nixon. Bapak Ibu selanjutnya kita akan melihat terkait dengan slide yang tadi di awal diskusi sudah kita sampaikan untuk rekan-rekan Bapak Ibu hadirin sekalian terkait dengan pertanyaan insentif apa yang paling diharapkan untuk mempercepat investasi di proyek-proyek hijau. Kita akan melihat bagaimana hasilnya untuk pertanyaan tadi. Kita akan lihat bersama. Baik, jadi 55% adalah subsidi langsung untuk teknologi ramah lingkungan, kemudian 31% adalah keringanan pajak. Kita akan berdiskusi terkait dengan insentif ini, karena paling banyak subsidi langsung untuk teknologi ramah lingkungan. Saya mau bertanya kepada Pak Andre. Pak Andre, bagaimana ini? Benarkah subsidi langsung untuk teknologi ramah lingkungan inilah insentif yang paling diharapkan untuk mempercepat investasi di proyek-proyek hijau? Iya, saya rasa ini kita harus melihat secara lebih detail ya, karena kan bergantung sektornya gitu. Teknologi ramah lingkungan di sektor seperti apa? Kalau kita bicara otomotif itu sudah dilakukan, ya kan? Cuman sekarang kita lihat nih semacam ada ekses, ada sedikit negatif impact nih, gitu kan? Yang existing playersnya ini mungkin ada sedikit komplain, ya kan? Karena agak telat, gitu kan? Nah, tapi bagaimana dengan sektor lainnya itu yang memang perlu kita lihat lebih dalam, gitu. Intinya adalah ketika kita bicara insentif, ya pertanyaannya adalah apakah insentif tersebut diperlukan secara jangka panjang atau jangka menengah. Jangan sampai insentif ini kan sifatnya temporer gitu. Kita memberikan insentif karena memang industrinya industri baru atau pionir. Tapi ketika dia sudah mature, ya tidak perlu lagi insentif gitu. Jadi insentif ini ada jangka waktunya, 3-4 tahun nothing is enough gitu. Tapi lebih dari itu, ya itu bukan insentif namanya, itu namanya dikasih. Jangan sampai disuapin terus gitu, sifatnya seperti itu. Mungkin itu secara natural dari insentif. Plus memang ya karena saya kan juga ekonom ya, jadi kita melihat insentif bebannya pemerintah, kita melihat tax expenditure pemerintah ini sudah cukup besar bebannya. Jadi gambaran besarnya ini mengenai kita bicara green, otomatis kita bicara mengenai sustainability-nya juga, keberlanjutan industrinya gitu.
Jadi nggak cuman keberlanjutan isi dari, maksudnya keberlanjutan secara as in green atau sustainable gitu. Tapi ini sustain nggak gitu teknologinya? Apakah ini teknologi bisa dipakai dalam jangka panjang ataupun ya ke depan mungkin sampai 2060 apa 2100 kurang lebih seperti itu. Jadi perlu kita melihat sektor by sektornya seperti apa teknologi ramah lingkungan. Otomatis ini yang didorong pemerintah juga ya, investasi di waste to energy ya. Apakah itu diperlukan? Saya rasa iya gitu. Itu sudah pasti iya. Karena memang kalau teknologi itu kita adopt, itu tidak hanya menyelesaikan isu energi, tapi isu pengelolaan sampah ya, isu misalkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah mengenai koordinasi sampah, isu mengenai harga listrik misalkan nantinya gitu. Apakah itu perlu disubsidi? Saya rasa iya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara teknologi ramah lingkungan yang kaitannya dengan misalkan apa ya, yang prioritasnya mungkin agak sedikit di bawah ya. Misalkan furniture atau apalah, mungkin itu bisa dipikirkan mungkin nanti ya, 6 atau 7 tahun ke depan. Jadi kita harus melihat insentif ini, kita juga harus menerapkan parameter lain yang misalkan impact-nya nanti seperti apa. Dari sisi usernya itu apakah ini yang mendapatkan benefit itu banyak orang ya, banyak stakeholders, atau ini mengena ke masyarakat kelas bawah, menengah, atau mengencourage orang atau industri untuk tumbuh lebih lanjut. Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu diadres gitu, kurang lebih begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andre. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung diskusi terkait dengan green financing pada sore hari ini. Yang mana green financing sebetulnya bukan soal sekedar label hijau ataupun target jangka panjang. Ini ada tantangan sesungguhnya seperti konsistensi pada kebijakan, kemudian keberanian dari perbankan itu sendiri, dan juga dampak yang langsung dirasakan seperti apa. Memang tanpa eksekusi yang terukur dan juga akuntabel, transisi menuju ekonomi hijau ini beresiko hanya menjadi narasi saja. Tentunya kita akan melihat bagaimana peluang dan juga tantangan ke depannya ini bisa menjadi justru memberikan hal yang positif dan juga peluang yang baik bagi perkembangan perekonomian kita ke depannya. Dan saya langsung kembalikan kepada MC kita pada sore hari ini, ada Gadis Bianca, silakan Gadis. Baik, terima kasih Jessica Wulandari, dan kita beri tepuk tangan untuk diskusi green financing. Bapak Ibu terima kasih. Dan kita selanjutnya akan melakukan sesi foto bersama. Jessica dan juga para panelis kami mohon untuk berdiri di tengah panggung, dan rekan-rekan fotografer dan juga videografer serta rekan-rekan media mohon untuk bersiap diri. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu terima kasih. Silahkan untuk berdiri. Ya. Ya, Jessica boleh di tengah sekaligus dengan para panelis. Silahkan Bapak Ibu. Kita di depan untuk foto bersama. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber yang luar biasa memberikan insight untuk diskusi panel Green Financing. Dan juga untuk Jessica yang sudah memandu jalannya diskusi sore hari ini. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan banyak masukan dan juga insight yang luar biasa. Pembahasan yang sangat komprehensif tentunya untuk diskusi kita, yakni Green Financing di Metro TV Green Summit 2026 Accelerating Indonesia's Green Transitions. Bapak Ibu hadirin, kita telah berada di penghujung rangkaian Metro TV Green Summit Accelerating Indonesia's Green Transitions. Sepanjang hari ini kita telah bersama-sama menyimak
berbagai gagasan, refleksi, serta strategi konkret mengenai perlindungan lingkungan, transisi energi bersih, dan juga pembiayaan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan Indonesia. Forum ini menegaskan bahwa komitmen menuju net zero emissions 2060 dan juga visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang konsisten, inklusif dan juga berkelanjutan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang luar biasa telah mendukung Metro TV Green Summit pada hari ini, yaitu PT Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, PT PLN Persero, BTN, PT Pamjaya Persroda dan juga Arta Graha Peduli. Semoga kolaborasi ini Bapak Ibu bisa terus berlanjut demi masa depan Indonesia yang lebih lestari. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, semoga diskusi ini juga rekomendasi yang dihasilkan hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi juga dapat ditindaklanjuti menjadi aksi nyata yang berdampak bagi lingkungan, perekonomian dan juga tentunya kesejahteraan generasi masa kini maupun generasi mendatang. Akhir kata, saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.